Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Kang Anung dalam channel NR Science Tech. Pada kesempatan kali ini materinya tentang listrik statis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan listrik statis ya. Ini salah satu contohnya adalah petir. Petir ini akan ada biasanya pada saat hujan turun. Nah, petir itu merupakan lompatan-lompatan listrik ya pada awan. Nah, kemudian apa sih yang maksud dengan listrik statis? Listrik itu merupakan gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Kedua, kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala kelistrikan. Jadi di sini listrik statis merupakan muatan listrik yang terdapat pada benda-benda yang tidak mengalirkan listrik. Nah, sekarang muatan listrik. Muatan listrik yang harus dipahami itu adalah tentang atom. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu materi atau suatu benda ya. Jadi jika benda itu kita bagi-bagi, terus bagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, pada suatu saat materi ini atau zat ini tidak bisa dibagi lagi. Nah, bagian yang terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi itu disebut dengan atom. Nah, sekarang susunan partikel zat padat itu sangat rapat ya. Kita lihat ini susunan zat padatnya rapat sekali. Nah, ini bagian yang terkecil satu partikel dari satu partikel ini adalah contoh partikel itu adalah atom. Nah, atom ini tersusun daripada inti atom ini yang berada di tengah-tengah ya. Inti atom itu isinya adalah neutron. Ini neutron merupakan muatan yang netral atau tidak bermuatan. Kemudian yang warna merah adalah proton yang bermuatan positif. Itu berada pada inti atom. Sekarang sedangkan pada kulit atom ini terdapat elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini namanya kulit atom. Nah, biasanya ini elektron akan bergerak mengelilingi inti atom. Nah, pada atom itu ada atom, pada dasarnya atom itu dalam keadaan netral, yaitu jika jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Jika jumlah proton dan elektron sama itu dikatakan atom netral. Jika terdapat kelebihan elektron, maka di sini akan terjadi atom yang bermuatan negatif. Sedangkan jika kehilangan elektron, berarti di sini jumlah protonnya lebih banyak, maka atom akan bermuatan positif. Nah, muatan listrik pada atom. Nah, ini ya. Di sini pada atom natrium ini ada tadi elektronnya pindah ke atom klor, sehingga di sini atom natrium kehilangan elektron, maka natrium karena kekurangan elektron dan menjadikan bermuatan positif karena kelebihan muatan positifnya ya, kelebihan muatan positifnya, sedang elektron kurang. Kemudian pada atom klor, di sini klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi muatan negatif. Nah, sekarang terjadinya muatan dari benda netral itu terjadi karena yang pertama itu ada pelepasan elektron ya, benda melepaskan elektron. Jika benda melepaskan elektron ya di sini. Nah, ini sehingga benda di sini muatan elektronnya berkurang, jumlah protonnya lebih banyak atau muatan positifnya lebih banyak. Maka di sini menyebabkan benda bermuatan positif. Kemudian yang kedua, benda netral itu menerima elektron. Nah, jika di sini menerima elektron, nah di sini jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya, sehingga di sini muatan negatifnya lebih banyak, sehingga di sini atom akan bermuatan atau benda akan bermuatan negatif.
Lanjut. Nah, sekarang cara memberi muatan listrik pada benda, yaitu yang pertama itu dengan cara digosok, kemudian yang kedua dengan cara induksi. Nah, untuk cara digosok ya di sini, ini ada penggaris, kemudian ini count wall. Ini dua-duanya netral. Nah, sekarang dilakukan penggosokan. Nah, hasil penggosokan, penggaris yang telah digosok, kalau didekatkan kepada benda-benda kecil, seperti sobekan kertas, maka di sini bisa menarik benda-benda kecil, karena bermuatan listrik. Nah, sekarang muatannya apa? Nah, di sini untuk menentukan muatan, kita harus berpedoman kepada deret tribolistrik, yaitu deret menunjukkan urutan deret benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda yang di bawahnya. Nah, tadi di sini kain wol itu berada di atas mika atau plastik. Deret benda yang bermuatan negatif jika digosok sembarang benda yang ada di atasnya. Jadi ini akan menghasilkan muatan negatif ya. Nah, penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Kemudian contoh yang kedua adalah kaca digosok dengan kain sutra. Nah, kaca yang digosok dengan kain sutra di sini akan dapat kacanya bisa menarik benda-benda lain ya. Nah, karena di sini kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra akan menjadikan bermuatan listrik positif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Nah, sekarang interaksi antara dua muatan listrik. Nah, di sini muatan listrik ya. Muatan listriknya sama-sama muatan positif. Nah, sehingga di sini terjadi tolak-menolak karena muatannya sejenis. Nah, sekarang kita lihat muatan sejenis bila dekatkan saling tolak-menolak. Kita lihat yang kedua. Sini interaksi muatan listrik yang berbeda muatannya, ini muatan positif, ini muatan negatif, plastik dan kaca. Apa yang terjadi? Nah, ini saling mendekat atau ditarik. Nah, mungkin di sini sama dengan manusia ya. Kalau antara laki-laki dengan laki-laki, mereka tidak ada, itu akan tolak menolak ya, tidak ada perasaan tarik menarik. Beda kalau dengan laki dengan perempuan. Nah, di sini juga muatan sama. Kalau yang sejenis itu akan tolak menolak. Tapi kalau yang tidak sejenis di sini saling dekat akan saling tarik menarik. Nah, sekarang alat untuk mengecek adanya muatan listrik, alatnya dikenal dengan elektroskop. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, elektroskop ya. Yang kedua, mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, ini elektroskop. Bentuknya ya. Nah, ini merupakan kepala elektroskopnya. Ini adalah konduktor dan yang bawah adalah daun elektroskop. Nah, ini dindingnya terbuat dari kaca supaya bisa dilihat dari luar ya. Nah, kemudian prinsip kerja elektroskop. Nah, pada saat elektroskop netral, daun elektroskop
tertutup, jadi pada saat elektroskopnya netral. Kemudian yang kedua, pada saat elektroskop bermuatan ya, baik positif maupun negatif, maka daun elektroskop akan terbuka. Nah, di sini muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Nah, ini elektroskop dalam keadaan netral, jadi ini daunnya menutup. Nah, kemudian di sini didekatkan suatu muatan positif. Maka muatan-muatan negatif ini akan berkumpul pada kepala elektroskop mendekati muatan. Maka di sini pada daunnya itu terdapat kelebihan muatan positif, sehingga daun ini terjadi tolak menolak dan daun elektroskop akan mengembang. Nah, kepala elektroskop mendekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka atau mengembang. Nah, kemudian di sini, nah yang tadi kemudian disentuh dengan jari ya. Nah, pada saat kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop itu akan menutup. Nah, kemudian di sini elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi ya, sehingga di sini muatan daun-daunnya bermuatan negatif. Ketika tangan dilepaskan, berarti di sini muatan negatifnya pada daunnya akan saling tolak menolak. Nah, jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang meninduksinya ya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya, sebelum saya tutup, jangan lupa yang belum like, komen dan subscribe pada channel ini, saya harapkan untuk subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ditunggu. Dan apabila video ini ada manfaatnya, silakan di-share kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.